video pembelajaran anatomi dan fisiologi sistem persarafan dan biolistrik pada tubuh manusia. Nah, pada video ini kami akan membahas struktur sistem saraf, fungsi fisiologisnya, konsep biolistrik, serta keterikatan dengan sistem tubuh lainnya. Sistem persarafan merupakan sistem koordinasi utama dalam tubuh manusia yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan mengintegrasikan berbagai aktivitas fisiologis. Nah, sistem ini bekerja melalui impuls listrik dan sinyal kimia sehingga tubuh mampu menerima, memproses, merespon rangsangan secara cepat dan terorganisasi. Kemampuan tersebut tidak terlepas dari peran biolistrik yang menjadi dasar penghantaran informasi dalam sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi utama yang berfungsi menerima, mengolah, merespon berbagai rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal. Secara umum, fungsi sistem saraf terdiri dari 3 tahap utama, yaitu input sensorik, integrasi, dan input motorik. Selain mengatur fungsi fisiologis tubuh, sistem saraf juga berperan dalam proses berpikir, pembelajaran, emosi, dan pengambilan keputusan. Biolistrik adalah aktivitas kelistrikan yang terjadi pada sel dan jaringan hidup akibat pergerakan ion-ion seperti natrium, kalium, dan kalsium melalui membran sel. Fenomena ini menjadi dasar terbentuknya impuls saraf yang memungkinkan komunikasi antar neuron berlangsung secara cepat dan efisien. Jadi, sistem saraf dan biolistrik memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika neuron menerima rangsangan, terjadi perubahan potensial membran akibat perpindahan ion natrium, kalium, dan kalsium. Nah, melintas membran sel, pergerakan ion-ion tersebut menghasilkan impuls saraf yang disebut potensi aksi. Potensial aksi kemudian merambat sepanjang neuron dan menjadi sarana komunikasi antara sel saraf maupun antara sistem saraf dengan organ tubuh. Sistem saraf tepi berfungsi untuk menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh organ tubuh. Sistem ini terdiri atas 12 saraf kranial yang berasal dari otak dan 31 pasang saraf spinal yang berasal dari struktur tulang belakang. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi dibedakan menjadi 2 sistem saraf, yakni sistem saraf sensorik dan motorik. Sensorik yang membawa informasi menuju sistem saraf pusat, sedangkan saraf motorik yang membawa perintah dari sistem saraf pusat ke organ efektor. Sistem saraf otonom bekerja secara tidak sadar dalam mengatur fungsi-fungsi organ tubuh. Sistem ini terbagi menjadi sistem saraf simpatik yang berperan dalam kondisi darurat atau fight or flight, serta sistem saraf parasimpatik yang berperan dalam kondisi istirahat atau rest dan indirect. Kedua sistem ini bekerja secara antagonistik, yaitu saling berlawanan, namun saling melengkapi untuk menjaga homeostatis atau keseimbangan fungsi tubuh. Neuron merupakan unit dasar penyusun sistem saraf. Neuron terdiri atas dendrit yang menerima rangsangan, badan sel atau soma sebagai pusat pengendalian metabolisme, dan juga akson yang menghantarkan impuls. Akson umumnya dilapisi selembung mielin yang berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls melalui nodus Langerhans. Selain neuron, terdapat sel neuroglia yang dimana ia berfungsi sebagai sel pendukung sistem saraf. Penghantaran impuls dimulai ketika reseptor menerima rangsangan yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Impuls tersebut dihantarkan menuju sistem saraf pusat untuk diproses sebelum menghasilkan respon pada organ efektor. Pada neuron tanpa selubung mielin, impuls dihantarkan secara kontinu sepanjang membran akson sehingga kecepatannya lebih lambat. Sebaliknya, pada neuron bermielin, impuls dihantarkan secara saltatori, yaitu melompat dari satu nodus Langerhans ke nodus berikutnya, sehingga penghantaran impuls berlangsung jauh lebih cepat. Komunikasi antar neuron terjadi pada sinapsis. Ketika impuls mencapai ujung akson, neurotransmitter dilepaskan ke celah sinaps dan berikatan dengan reseptor pada neuron berikutnya, sehingga menghasilkan impuls baru. Tergantung pada jenis neurotransmitternya, sinyal yang diantarkan dapat menimbulkan efek eksitatori
yaitu meningkatkan kemungkinan terbentuknya impuls baru atau efek inhibitory, yaitu menghambat pembentukan impuls pada neuron berikutnya. Sistem saraf pusat berfungsi mengolah informasi yang diterima dan menentukan respon yang paling sesuai. Proses ini melibatkan berbagai neurotransmitter seperti asetilkolin, dopamin, serotonin, glutamat, dan GABA yang berperan dalam menghantarkan serta mengatur komunikasi antar neuron. Melalui proses integrasi ini, sistem saraf dapat mengatur gerakan tubuh, fungsi otonom seperti pernapasan dan denyut jantung, emosi, serta berbagai aktivitas kognitif seperti berpikir, belajar, dan mengingat. Refleks merupakan respon cepat dan tidak disadari terhadap suatu rangsangan. Mekanisme refleks berlangsung melalui reseptor neuron sensorik, pusat integrasi di sumsum tulang belakang, neuron motorik, dan organ efektor. Meskipun respon refleks diproses secara cepat di sumsum tulang belakang, tanpa menunggu keputusan dari otak, informasi mengenai rangsangan tersebut tetap diteruskan ke otak, sehingga kita dapat menyadari bahwa respon refleks telah terjadi. Anatomi dan fisiologi sistem saraf saling berhubungan erat. Struktur neuron yang terjadi atas dendrit, badan sel, akson, dan selubung mielin memungkinkan pengantaran impuls berlangsung secara cepat dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa struktur anatomi menentukan fungsi fisiologi sistem saraf. Melalui kerjasama seluruh komponen sistem saraf, mulai dari neuron, sel ganglia, sistem saraf pusat, hingga sistem saraf tepi, tubuh mampu menerima, mengolah, dan merespon berbagai rangsangan secara terkoordinasi. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk mempertahankan homeostatis, yaitu menjaga kestabilan kondisi internal tubuh agar fungsi organ tetap berjalan sesuai optimal. Biolistrik pada sistem saraf terjadi akibat adanya perbedaan muatan listrik antara bagian dalam dan bagian luar membran sel. Perbedaan ini dikenal sebagai potensial membran. Potensial membran dipertahankan oleh distribusi ion natrium, kalium, dan klorida, sehingga menjadi dasar terbentuknya impuls saraf. Pada kondisi istirahat, neuron memiliki potensial sekitar minus 70 mV. Ketika mendapat rangsangan yang cukup kuat, akan terbentuk potensial aksi yang terdiri atas fase depolarasi, repolarasi, dan hiperpolarasi. Perubahan ini terjadi karena masuknya ion natrium saat depolarasi dan keluarnya ion kalium saat repolarasi. Hukum All-or-None menjelaskan bahwa impuls hanya akan terbentuk jika ada rangsangan mencapai nilai ambang tertentu. Jika rangsangan berada di bawah nilai ambang, impuls tidak akan terbentuk. Impuls dapat dihantarkan melalui konduksi kontinu pada neuron tanpa mielin atau konduksi saltatori pada neuron bermielin yang berlangsung lebih cepat. Pada konduksi saltatori, impuls melompatkan dari suhu nodus river ke nodus berikutnya, sehingga penghantaran berlangsung lebih efisien. Sistem saraf dan biolistrik terjadi melalui perubahan sinyal listrik menjadi sinyal kimia dan kembali menjadi sinyal listrik. Mekanisme ini memungkinkan tubuh menghasilkan respon yang cepat, terarah, dan terkoordinasi. Proses tersebut berlangsung di sinapsis melalui pelepasan neurotransmitter yang meneruskan informasi ke neuron berikutnya. Konsep sistem saraf dan biolistrik memiliki berbagai aplikasi dalam bidang kesehatan. Beberapa gangguan yang berkaitan dengan sistem saraf antara lain stroke, epilepsi, dan penyakit Parkinson. Salah satu pemeriksaan yang digunakan adalah EEG, yaitu pemeriksaan dengan merekam aktivitas listrik otak. EEG membantu menegakkan diagnosa dan memantau gangguan seperti epilepsi, serta dapat memberikan informasi pendukung pada beberapa kondisi neurologis termasuk stroke. Selain itu, terdapat EMG yang merekam aktivitas listrik otot dan menilai fungsi saraf yang mengendalikan otot. EMG membantu mengevaluasi gangguan sistem pada sistem saraf dan otot, termasuk sebagai pemeriksaan penunjang pada penyakit Parkinson dan gangguan neuromuskular lainnya.
Dapat disimpulkan bahwa sistem persyarafan merupakan sistem koordinasi utama tubuh yang bekerja melalui integrasi mekanisme listrik dan kimia. Biolistrik menjadi dasar penghantar impuls saraf yang memungkinkan komunikasi antara neuron yang berlangsung secara cepat dan efisien. Pemahaman mengenai sistem persyarafan dan biolistrik sangat penting dalam bidang keperawatan dan kesehatan. Terima kasih telah menonton video kami.